Sudah belajar tajwid, sudah dites lisan, ada sama lagi. Nah jadi tasin atau tajwid itu secara bahasa itu istilah secara bahasa dari kata bahasa sana yusinu artinya memperindah, memperbagus. Kalau secara istilah tadi yang kamu sebutin hukumnya sekarang hukum prakteknya atau mengamalkannya itu fardu ain, menerapkannya dalam ketika kita baca Al-Quran itu adalah fardu ain. Kemudian hukum teorinya itu fardu kifayah. Maksudnya gini, ada orang dalam satu rumah misalnya, satu rumah Lutfi ini, nah yang paham tajwid, yang tahu teori-teorinya cuma antum, cuma kamu gitu kan. Jadi yang lainnya itu udah makfu, dia nggak ada berdosa. Tapi kalau dalam satu keluarga itu nggak ada yang tahu tentang tajwid sama sekali, misalnya nggak ada yang tahu teori-teorinya, itu dosa semua. Sama kayak mandi jenazah itu hukumnya kifayah. Kalau udah ada yang nyolatin, udah ada yang mandi, udah ada yang nguburin, ya udah yang lain wajibannya gugur. Nah, tapi kalau semua satu desa itu cuek, ya dosanya rata. Itu namanya fardu kifayah. Sama kayak tajwid gitu. Tujuannya apa nih? Kita belajar tajwid, belajar tahsin, tujuannya apa? Mereka bacaan, terus mendapatkan pahala. Pasti itu kan. Nah, terus sekarang cara melafalkan huruf. Sekarang coba untuk melafalkan huruf yang berharokat kasroh dulu. Kasroh harokatnya gimana? Coba apa di atas? Di atas. Kasroh. Di bawah. Sebutin. Kalau di atas? A. Namanya apa? Patah. Nah, kalau doman? U. Digabung. I. A. Nah, kalau dalam belajar tajwid kita apa? Buka mulutnya harus pas, terus mantap, nggak boleh tanggung-tanggung, nggak boleh mintem. Makanya kalau orang baca tajwid itu emang cepet capeknya, karena dia harus maksimal, nggak boleh mintem. Kalau A ya A, kalau Ba ya Ba. Nah, sekarang kalau ada huruf mati ini bagian kedua, misalnya huruf pertama nih alif, kemudian huruf keduanya mati, waw mati juga. Cara bacanya gimana? Au. Kalau ya Ai. panjang. Kalau enggak depannya ya, huruf keduanya ya, huruf ketiganya nah. Daina. Sekarang ke guna. Guna itu Masukkan. guna. Guna itu dengung. Nah, dengung, masukkan. Dengung. Nah, itu. Cara baca guna dengung. Cara bacanya seperti apa? Jangan lupa. Ya dengung. Ya, contohnya gini nih. Ada huruf nun, ada tasdidnya. Oh iya. Masuk dengan dengung. In masuk dengan dengung. Kalau cuma masuk aja tanpa dengung, in dia nggak ada ditahan. Namanya dengung itu kan dia ditahan kan ya, ditahan dirasakan di rongga hidung, di rongga hidung ini itu. Kalau udah ngerasa dia udah ada getaran, ya berarti udah masuk dengungnya gitu. Ini dibaca ya. Innalladzi, namanya itu guna. Nah guna ini banyak nih di antara kita yang masih kadang kalau baca Al-Quran ya ambil pribadi dan antum mungkin ya itu sering kelewatan yang namanya guna, sering lupa. Apalagi ada namanya dua hukum dalam satu ayat atau satu kalimat.
di situ ada ma, di situ ada panjang 2 harokat, di situ ada guna contohnya. Apa? Innal ladzina amanu. Cara bacanya gimana? Baca innal ladzina amanu. Pakai hukum tajwid. Inna ada huruf alif ketemu na, na-nya ada tasdidnya. Hukumnya guna. In ya kan? Nah sekarang ada na ketemu sama huruf alif berdiri ada harokatnya. Inna masukkan tanpa dengung. Innal ladzina ada huruf ga depannya ada huruf ya, ya mati panjang 2 harokat. Nggak boleh kebanyakan, ya kan? Kuncinya kalau ada panjang 2 harokat, lebih gampangnya, lebih baca, lebih enaknya dia cukup di ayun aja. Innal ladzina apa? Alladzina apa? Alladzina. Aslinya duanya sama-sama benar, cuma biar lebih gampangnya kita pakai ya teknik di ayun aja kalau cuma 2 harokat itu. Kadang kita kan kalau ada apa namanya spray itu kan dilebih-lebihkan panjangnya ya. Nah, gitu. Lanjut. Oh ya. Sifat huruf ya. Sifat huruf yang dia tidak memiliki awalan apa aja? Ya. Kolkola. Sekarang masuk ke kolkola. Pengertian kolkola itu Memantulkan. memantulkan, apa yang dipantulkan? Sesama. Huruf apa aja itu? Tadi ada ganti ja sama da Ko. to sama ko. Kolkola dibagi menjadi Sesama 2. kolkola apa aja? Ugro sama sugro. Ugro dan sugro. Kolkola sugro apa itu pengertiannya? Kecil ya kan? Menyebutkan Kolkola yang dia terjadi di pertengahan ayat atau pertengahan kalimat. Nah kalau kolkola kubro di akhir kali. ya dia terjadi di akhir kalimat. Contoh dari kolkola sugro? Innal abdu. Innal ada Abdu. di Abdu, ya kan? tulisannya memang kayak Dia gitu. mantul tapi mantulnya enggak terlalu kuat ya, tipis ya. Kalau yang kuat dia di kolkola kubro ya kan? Contohnya masih ada buat tab ada jedanya. Tabdid itu namanya kolkola kubro dan sugro, ada 2. Sekarang nun sukun dan tanwin dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 5. Nah, izhar itu apa artinya? Izhar jelas. Iklab Iklab itu tipis. Mudah. Apa yang diganti ketika ada huruf ketemu huruf ba, diganti dengan huruf mim, ya kan? Mim ba itu kan aslinya mim, ada ba, ada da ya kan? Diganti mim ba. Nah itu kalau itu kalau biguna Biguna itu memasuk biguna dengan dengung. Bi itu dengan, guna itu dengung. Kalau bila guna tidak dengan ya tidak menggunakan dengung. Dibedakan, jangan disamakan, nanti jangan aduk ketuker. Nah sekarang hukum sukun dibagi menjadi berapa? 3. 1. Ahad yang Idgham idgham biguna. Idgham mim sukun dibagi menjadi 3 kan? Sebutin. idgham mutamatsilain. Terus idgham mutamatsilain idgham mutamatsilain. terus Ikhfa safawi iklab safawi. Itu apa izhar? Enggak ada ikhlas safawi. Izhar. Hukum lam ta'rif dibagi menjadi, nah lam ta'rif ini dibagi menjadi 2, qamariyah dan syar'iyah. Nah ini tinggal Ya coba. sama samsiah. Iya contohnya alif lam qamariyah. Alif lam kalau qamariyahnya di depan pakai alif lam. Kalau syar'iyah Samsiahnya yang di tengah. Itu aja lo di tengah. Sekarang ke ayat-ayat Al-Qur'an
asing, jelas. Itu yang pertama poinnya ada ismar. Apa itu ismar? Ismar. Lupa anak tahu ismar itu memonyongkan Iya. mikir tanpa dengung. Dan ini cuma ada di surat Yusuf. Ya, Yusuf. Di bagian atas sendiri masalahnya. Bunyinya la ta'man. Jangan ada bunyinya kan? Ngonyong tanpa suara. La ta'man. Nah, ala Yusuf fa inna lahu lanasihun gitu kan. Dan itu cuma ada di surat Yusuf. Makanya namanya ayat al-ghariba, ayat-ayat yang memiliki hukum tersendiri dalamnya. Nah, sekarang setelah itu ada imalah. Apa itu imalah? Memiring. Iya, miringkan. Apa yang dimiringkan bacaan? Contohnya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim kan? Itu miring. Sama aja kayak kita ngucapin sate. Dia jadi majere. Itu kemarin itu udah kunci. Yang dulu yang mana lihat? Dia udah kunci Udah semua ini biasanya ini. Udah dinilai semua. Jadi itu cuma ngulang aja. Dia nggak paham yang mana ditanya apa itu rezeki kan? Ya, udah. Nggak bisa yang mana? Kan udah ngomongin. Ya nggak bisa aja yang dibahas itu. Santrinya juga mikir lebih. Kamu tuh yang belum bisa yang mana tanya dibahas. Yang nggak selesai udah 2 tahun. Santrinya juga udah ditanya begitu diam aja. Kan kemarin udah dari sama Abu Dhabi sampai lama tuh. Ya yang belum aja ditanyain kalau emang nggak bisa. Masalahnya nggak bisa yang mana? Bagian yang mana? Yang bisa ke Ifa. Kan biasanya orang berjalan itu udah sampai di mana gitu. Jangan ngulang-ngulang terus. Udah ada videonya di video itu. Si Torik yang di videoin, karena yang lainnya nggak bisa jawab di suruh persiapan lagi. Dosa-dosa itu kayak mana? Sama. Nah, itu mungkin. Jadi contohnya dulu. Ini buku yang sini ada berapa? Kalau kakakmu kesini loh. Kalau kakakmu dulu ngambil motornya itu, motornya 14. Di sini ada huruf nun bertemu dengan huruf ini Ambil. Jadi kalau ada huruf Apa, akhirnya minta bantuin sebagainya ketemu suaminya sama Iqbal. dibacanya sama, nggak jelas. yang apa kan udah kelas selesai aja nih. Bahas bisa dialihkan sore ini ke Pak Kamta udah menjadwal dia. Gitu. Dua ya? Iya kalau Ini mau Pak nih. Nah di sini ada huruf nun mati, diperhatikan ya. Itu nggak paham ifa kan? Diperhatikan. Dari Huruf nun, dari pagi ya. nun mati nih. Udah tadi Ketemu lagi dengan huruf sore sok. nantanya mas. Ini huruf ifa. Orang Eh. janjiannya pagi. Ya wes. Dibaca samar. Iya. Nah, itu namanya samar yang surkum, yang surkum. Hari ini sore loh kan. Dia antara itu kok, dengan dengung dan yang rifa yang surkum. Dia samar-samar, beda sama itu kalau beda sama itu, kalau beda sama izhar. Kalau izhar dia yang surkum. Tadi katanya posisi di mana tepatnya? Yang surkum itu izhar, dia jelas. Nah, kalau ifa dia samar-samar yang surkum, kan.
min sol solin, min sol solin. Kalau izhar dia min sol solin. Kalau ikhfa min sol. Nah itu bedanya izhar sama ikhfa, paham? Nah huruf-hurufnya antum hafalin di sini biar lebih jelasnya. Gitu kan. Nih ada berapa jumlahnya? Nah pokoknya selain huruf ini dia bukan ikhfa. Ingat nun mati ya kan, bukan mim mati, bukan mim sukun, nun namanya ikhfa. Cara bacanya samar. Yang surkum bukan. Kalau dia izhar dia jelas yang surkum, nah itu namanya izhar dia jelas. Tapi kalau dia ikhfa dia samar-samar. Kayak iya kayak bukan nih kamu samar-samar. Dia ada lagi dibaca nih. Nah, ya kan? Kalau izhar an sholatihim, paham kan? Bedanya paham? Jelas? Apalagi yang kurang paham? Gimana? Itu belum? Idgham. Ada dua idgham bigunah dan idgham bila gunah. Dimasukkan ke dalam huruf berikut disertai gunah. Sama. Maksudnya ke huruf ini dengan gunah ditekan, didengungkan, kan? Mil ladunhu dengan gunah nih huruf ini kan. Idgham. Kalau ini bila gunah mil ladunhu, dia masuk aja tanpa gunah. Mil ladunhu. Kalau ini dia pakai gunah. Iya kunu itu tapi sama guna gantinya ya huruf-huruf ini aja. Pokoknya kalau ada huruf nun ketemu sama huruf-huruf yang di sini ya hukumnya sama seperti ini. Kalau huruf idgham jadi idgham, kalau huruf apa bila guna jadi bila guna. Kalau bila guna coba sama la dengan la aja. Ya gimana kalau la didengungin kan? Nih nun mati ketemu sama huruf la ya mil ladunhu atau biar belakang. paham kan? Kalau lembar biar tajam. Enggak tebel ya kadang ini. Tuh. Enggak, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya besok beripat aja yang mau biar paham. Banyak yang tahu. Makanya itu ada tafsirnya kan harusnya kayak gitu. Kalau dia salah apa jelasin. Makanya nggak mungkin ini habis nganggur gitu sebetulnya. Dulunya masih orang dia waktunya tingginya tidur. Sekarang satu ayat satu semester dapat surat atau enggak lebih. Statusnya 2 kali tuh. Buku itu kalau belum khatam nggak usah liburan mending. Kasihan orang tuanya bayarin, juga capeknya coba. Buku itu kalau belum khatam, itu buku dari awal masuk udah pasti dikasih. Itu balik bos. Sebenarnya gampang ya. Balik bos. Kadang kita tuh bisa ngucapin, cuma kadang kita nggak tahu itu apa yang kita baca itu. Jadi kalau kita mau bilang guna tadi hurufnya kan lam sama ro tuh yang mana kalau ada huruf nun sukun ketemu sama huruf la dia masuk tapi tanpa dengung. Satu dua kayaknya belum kuat itu. Biar suruh belajar dulu ya. Belum materi kayak sambil. Iya. Berisik ya. Ya bukan. Sambil lagi kan. Bukan tidur dulu kan. Emang kayak gini. Ya ini masukin gitu. Emang enak. Jadi jam 3 mau kayak mana Mbak? Karena tuh Mbak. Jadi Jam 3 itu lagi tuh. Gimana? Ya itu lalu belum. Siapa bilang aku ngajarnya salah? Itu gitu. Aku pakai Pak Lupus kalau rusak mana lu? Gak ada orang mati ngajar langsung. Yang kelas 3 nanti yang ini apa dituker sobir untuk kelas 1 2 bersibur
apa istilahnya ngajar apa emang di yang gitu sobirin sama aja ya. Tapi pelajaran kalau di sini mencer kan dia kelas 1 2. Pas 3 nya kan mana 5. Pas SMP sama kelas 5 itu antum. Itu kalau antum kucing bisa kasih sobirin. Nomor 1 2 pelajaran. Pelajaran tajwid juga. Iya, mau diisi pelajaran. Iya, kamu itu yang nggak bisa. Cuma nilai rapotnya itu yang kecil, cuma tajwid. Cuma tahu lah nilai rapotnya kecil tajwid itu. Udah dua itu. Apa? Rapat? Mana yang udah dua? Ini. Udah dong. Apa? Ini nggak bisa error kemarin tuh ya. Laptop Iya, lah. 6 tahun. Dia minta anu apa? Refresh. Bahasanya itu di yang ulang apa namanya? Refresh tapi kok lama ya? Apa bahasa kemarin? Sekalian ngupdate nggak? Oh ya update ulang sendiri gitu. Ya iya dong. Bukan ini orangnya yang copy ini. Kemarin virus di scanning sama Bigale. Data yang laptop ya. Udah belum? Yang itu? Udah. Udah. Belum. Hasil. Ini yang udah taruh dalam di mana? Bawa bekasnya tadi. Ini. Masuk ini. Yang di bawah ya tadi. Ya. Ini atas berarti. Enggak bawa aja, nggak mau lah atas. Tadi ngambilnya di mana?